Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang gerak lurus, dan ini adalah tentang khusus gerak vertikal ya, bersama Kak Vino di sini. Jadi konsep gerak vertikal adalah gerak yang mengalami percepatan, tetapi dalam lintasan atas bawah ya, atau yang kita sebut sebagai vertikal. Nah, ada dua teman-teman ya, pasti benda bergerak ke atas dan benda bergerak ke bawah. Nah, yang penting adalah yang mempengaruhi percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Ya, jadi di situ. Kemudian ada konteks apa bedanya gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Nah, kalau gerak jatuh bebas itu dia tidak punya kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau gerak vertikal ke bawah itu V0-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh gerak vertikal ya. Jadi ada gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan juga gerak jatuh bebas. Seperti itu. Nah, inti rumusnya adalah tetap gunakan rumus GLBB. Yang kita punya rumus ini teman-teman ya. PT V0 plus AT dan seterusnya. Tetapi nilai S diganti dengan H. Dan kemudian nilai A diganti dengan G atau gravitasi jika benda bergerak ke bawah, dan akan diganti dengan minus G jika benda bergerak ke atas. Karena kita tahu kan, kalau benda bergerak ke atas itu diperlambat, kalau bergerak ke bawah itu dipercepat, seperti itu ya. Nah, kita coba di soal ini teman-teman. Berapa lama waktu yang diperlukan sebuah batu bata untuk mencapai tanah jika dijatuhkan? Nah, ada kata-kata dijatuhkan ini sudah ada artinya teman-teman ya. Dijatuhkan itu V0-nya 0. Nah, dari tempat yang memiliki ketinggian 44,1 itu kita anggap H ya, 44,1 meter. Lalu berapakah kecepatannya pada saat menyentuh tanah? Kita punya G. Oke ya. Nah, kita bisa gunakan misalkan rumus apa nih? Kita misalkan gunakan dulu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, S-nya kita gantikan dengan H sama dengan V0T. Lalu ini kan ke bawah ya. Ke bawah berarti G-nya positif ya. Nah, A-nya kita gantikan dengan G, T kuadrat. Nah, di sini kita tinggal masukkan nih teman-teman. 44,1 sama dengan 0 ya, karena dikalikan T pasti 0. Ditambah setengah kali 9,8 dikalikan T kuadrat. Jadi di sini kita mendapatkan 4,9 T kuadrat sama dengan 44,1. Berarti T kuadratnya kita dapatkan 9, T-nya itu 3 sekon. Seperti itu saja. Kemudian untuk mencari kecepatan akhir kita bisa gunakan rumus ini kan, VT misalkan V0 plus AT kan, beres. Nah, cuman di sini V0-nya 0, A-nya kita gantikan dengan G ya. 9,8 dikalikan dengan T-nya 3. Jadi kita dapatkan 29,4 meter per sekon. Itu kecepatan pada saat jatuh tepat jatuh di tanah, seperti itu. Kemudian, seorang anak melempar bola tenis vertikal ke bawah dari atap rumahnya ya, dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, kalau ini beda dengan tadi, bukan jatuh tapi dilempar. Nah, kalau dilempar itu ada V0-nya. Jadi V0-nya 5 meter per sekon. Kemudian setelah 1,5 sekon, kemudian dia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Berarti sampai di tanah itu selama waktu 1,5 sekon. Dan di sini kita anggap G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat karena tidak diketahui. Tentukan kecepatan bola saat menumpuk tanah, ini adalah VT. Lalu tinggi atap rumah itu adalah jarak atau H ya. Udah, kita tinggal gunakan misalkan VT sama dengan V0 plus AT. Kan? Jadi V0-nya 5, A-nya kita gantikan dengan G, lalu dikalikan 1,5. Jadi 5 ditambah 15 kita dapatkan 20 meter per sekon, itu adalah VT-nya. Lalu untuk tinggi itu kita bisa mencari dengan rumus S ya. V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi ini kita mencari H, V0T plus setengah GT kuadrat. Kita masukkan V0-nya 5, waktunya 1,5, ditambah setengah kali 10 dikalikan 1,5 kuadrat. Ini adalah 7,5, di sini 2,25 dikalikan 5, 11,25
Berarti kita dapatkan 18,75 meter seperti itu ya. Oke, jadi intinya adalah gunakan rumus-rumus GLBB. Hanya saja besarannya kita perlu ganti saja. Oke, itu soal yang kedua. Berikutnya, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju 10 meter per sekon. Percepatan gravitasi di tempat pelemparan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan selang waktu untuk mencapai titik tertinggi, lalu lama waktu di udara, kelajuan, dan seterusnya. Oke ya. Jadi prinsipnya teman-teman seperti ini. Kalau dia punya kelajuan awal 10 meter per sekon dan ini dilempar ke atas. Kalau ke atas itu percepatannya pasti sama dengan minus G. Ya, jadi ini percepatannya adalah minus 10 meter per sekon kuadrat. Itu yang penting teman-teman harus tahu. Nah, yang pertama, selang waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, kita punya konsep ini. Saat di titik tertinggi, kita anggap V akhirnya adalah 0 ya. Karena kan kalau benda naik terus, kenapa dia bisa turun? Karena dia kehabisan kecepatan gitu ya. Kehabisan energi yang seperti itu bahasanya. Nah, itu kita anggap pas di titik tertinggi, itu kecepatannya adalah 0. Jadi kita punya data itu. Nah, sehingga kita bisa gunakan VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 0, V0-nya 10, lalu A-nya kita ganti minus 10 T. Nah, di sini kita dapatkan 10 T sama dengan 10, maka T-nya adalah 1 sekon. Jadi, hanya perlu 1 sekon untuk mencapai titik tertinggi. Nah, kemudian yang kedua, lama waktu di udara, ya itu pastinya adalah 2 dikalikan T puncak. Karena kan kalau benda ke atas itu 1 sekon, kembali lagi pasti juga 1 sekon. Jadi 2 dikalikan 1, dia perlu waktu 2 sekon. Ya. Nah, kemudian untuk mencari kelajuan batu setelah 1/4 sekon dan 5/4 sekon, ya ini sederhana aja teman-teman. Jadi kita mau mencari VT. Ya, VT, rumusnya adalah V0 plus AT. Kita tinggal masukkan saja. V0-nya 10, lalu A-nya itu minus 10 dikalikan 1/4. Jadi di sini kita dapatkan 7,5 meter per sekon. Itu untuk yang T-nya 1/4 sekon. Lalu untuk yang 5/4 juga sama. Ya, jadi kita gunakan VT V0 plus AT juga. 10 dikurangi 10 dikali 5/4. Artinya ini kita dapatkan minus 2,5 meter per sekon. Nah, artinya kalau kecepatan positif itu berarti masih bergerak ke atas, ya kan? Tapi kalau sudah negatif itu artinya arah geraknya dia sudah kembali ke bawah. Seperti itu ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman buat belajar supaya nggak bingung ya. Jadi ini pada saat T-nya 1/4 sekon, yang ini pada saat T-nya 5/4 sekon. Nah, lalu berikutnya yang posisi batu juga sama. Posisi itu kita mencari S teman-teman ya. V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi untuk yang T-nya setengah sekon, di sini kita bisa cari S-nya. V0-nya 10 dikali setengah, lalu plus setengah kali min 10 dikalikan setengah kuadrat. Sini kita dapatkan 5, lalu minus ini berapa? 1/8 dikalikan 10, berarti 10/8 ya, 5/4. Artinya kita dapatkan 15/4 meter. Sedangkan pada saat 3/2 sekon berarti jaraknya adalah 10 dikali 3/2 ditambah setengah dikalikan minus 10 dikalikan 3/2 kuadrat. Sini kita dapatkan 15 minus ini 9/8 berarti 90/8 atau 45/4. Jadi kita dapatkan juga 15/4 meter. Ternyata jawabannya sama ya. Dia posisinya pada ketinggian yang sama. Oke ya. Jadi teman-teman untuk mencari kecepatan dan posisi sembarang itu hanya menggunakan rumus-rumus ini saja. Ya, jadi itu rumus-rumus GLBB semuanya. Oke, berikutnya teman-teman, ini variasi yang sering sekali muncul. Dari sebuah puncak, sebuah menara setinggi 70 meter,
dilemparkan sebuah batu vertikal ke atas dengan kecepatan 14 meter per sekon. Jika nilai percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai dan kecepatan batu saat mengenai tanah. Jadi ceritanya ini batunya itu dilemparnya ke atas. Nah, tapi kan nanti belakang lintasannya kan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini 70 meter. Sedangkan dari sini sampai sini kita nggak tahu, ini kita sebut sebagai H. Ya. Nah, kita punya V0. V0-nya adalah 14 meter per sekon. Dan percepatannya itu adalah minus 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya, nah di situ kita bisa mencari ketinggian maksimum kan. Ingat ya, pada saat ketinggian maksimum kita anggapnya VT-nya 0 kan. Jadi kita bisa gunakan rumus yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah ini VT-nya 0, V0 kuadrat 14 kuadrat, lalu plus 2 kali min 9,8 dikalikan H kan. Jadi di sini kita dapatkan 19,6H sama dengan 196, sehingga H-nya kita dapatkan 10 meter. Nah, cuman jangan salah teman-teman, ini belum menjawab. Kalau pertanyaannya adalah H maksimum itu berarti 70 ditambah 10, 80 meter seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk mencari kecepatan batu sesaat sebelum mengenai tanah, nah itu kita anggap batunya dari atas mau turun ke bawah. Ya, jadi ini dianggap batunya dari atas. Berarti kan kita anggap V0-nya 0. Ya, V0-nya 0. Lalu jaraknya atau H-nya itu adalah 80 meter. Kemudian A-nya itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat positif karena dia jatuh. Jadi kita bisa gunakan langsung VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS lagi. V0-nya 0, 2 dikalikan 9,8 dikali 80 ya. Di sini kita dapatkan 196 ya. Jadi VT kuadrat sama dengan ini adalah 2 dikalikan 9,8. Saya hitung sebentar teman-teman ya. 19,6 kita kalikan 80. Ya, jadi ini kita dapatkan 1568. Sehingga VT-nya itu kalau di akar itu kita dapatkan sekitar 39,4 ya. Oke, jadi kira-kira hasilnya seperti itu teman-teman ya untuk mencari ini saya lagi ngitung sebentar ya, 39,6 meter per sekon ya. Jadi ini adalah beberapa soal-soal yang paling sering untuk konsep gerak vertikal ya. Mudah-mudahan jelas teman-teman. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang gerak parabola ya di bab selanjutnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.